Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Matius Trisnawara, NIM 2012-0158. Kali ini kita akan membuat tutorial tentang bahasa JavaScript atau HTML Script 6. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut. Bagian sebelumnya yang belum pernah mempelajari JavaScript, kita dapat melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar, yang dikenal dengan HTML Script 6 atau sering disingkat ES6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009, dikenal dengan HTML Script 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh SMA Internasional dalam SMA Script 6. JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam fungsi interpretasi variabel di dalam stream pembuatan stream yang terdiri dari beberapa baris pendefinisian kelas, pebarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada standar HTML Script 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian, kode hanya dapat didemonstrasi menggunakan terminal REPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file ekstensi.js, misalkan hello.js, server.js, stream.js, dan lain sebagainya. Untuk membuat pemrograman JavaScript, kita dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Kita juga dapat menggunakan aplikasi IDE atau Integration Development Environment. Untuk JavaScript, misalkan Atom, Visual Studio Code, Bracket, dan lain-lain. Untuk membuat programnya Hello World di dalam JavaScript, jalankan text editor lalu tuliskan kode berikut. Kita buat file baru, kita namakan dengan hello.js, misalkan hello.js, lalu kita enter. Setelah itu kita ketik console.log. Ini langsung saja kita, jika sudah tampil pada atas, langsung saja bisa kita klik tab, lalu kita buka kurung tanda petik, kita tulis hello world. Tagnya titik koma, lalu kita simpan, Ctrl S. Ya, setelah Ctrl S, lalu nama file ini bebas, kita mau namakan apa. Lalu kita tulis perintah, yaitu yang di bawah sini kita ketik node spasi nama file, yaitu hello.js. Setelah itu lalu kita enter, maka tampilannya bisa dilihat, yaitu hello world. Di dalam Node.js, console.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika kita menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Bisa dilihat pada layar. Kode di layar dapat disisipkan ke dalam HTML dalam web browser dokumen.write. Digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Perintah dan blok kode program, pernyataan atau statement atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis
ketika kode dieksekusi. Dengan demikian, kita dapat menulis kode sebelum menjadi sebagai berikut. Kita bisa hilangkan tanda titik koma, lalu kita simpan, kemudian kita jalan. Oke, lanjut, lalu kita simpan. Setelah kita simpan, kemudian kita coba jalankan. Kita ketik node hello.js. Kita enter, maka tampilannya akan sama seperti di atas dengan tanda titik koma yang sudah dihapus. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode. Misalnya sebagai berikut, kita tambahkan console log, langsung tab, lalu log, kita tab supaya agak cepat sedikit. Kita buka kurung, tanda petik, misalkan selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Lalu tutup dengan tanda kurung, tidak perlu pakai titik koma, langsung saja kita simpan. Lalu kita jalankan perintah di bawah, yaitu node spasi hello.js. Maka tampilannya hello world, selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Ketika pada ketik di layar, tanda titik koma berguna untuk memisahkan antara perintah yang pertama dengan perintah yang kedua. Dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri adalah bagian dari program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Kita buat contoh, misalkan kita ketik var a sama dengan 2 lalu kita titik koma, kita enter, kita ketik if buka kurung a sama dengan 2 tutup kurung, maka kita buka kurung kurawal. Setelah itu kita enter. Jika A bernilai 2, maka dia akan menjalankan fungsi console.log tab, kita buka kurung, itu tanda petik perintah 1, setelah itu kita titik koma, kita enter, console.log, kita buka kurung, tanda petik perintah 2. Setelah itu kita tutup titik koma, kita
Kita Ctrl S, Ctrl L jika var A bernilai 2. Jika A bernilai 2, maka dia akan mencetak perintah 1 dan 2. Berikut kita garis miring 2 di sini. Itu untuk menonaktifkan atau menjadikan dia sebagai komentar. Lalu kita Ctrl S untuk menyimpan. Lalu kita jalankan. Berikut kita ketik node, bukan, salah, di bawah kita ketik node spasi hello.ts, lalu kita enter, maka dan perintah 2. Pada kode di layar, perintah 1 dan 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diapiti oleh dua program, yaitu tanda kurung kurawal. Ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa dalam blok pemilihan benar, maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika salah, dua perintah tersebut akan diabaikan. Misalkan kita ganti ini sama dengan 9. Lalu kita simpan dan kita jalankan. Kita ketik ini node, tidak agak mempercepat waktu, kita langsung saja arah panah atas, itu akan menampilkan ini sudah pernah kita ketik, lalu kita enter dan dia tidak akan menampilkan apa-apa. Dan jika kita ganti 9 dengan ganti kembali 2, lalu kita simpan ulang, kita jalankan perintahnya di sini, maka dia akan menampilkan perintah 1 dan 2. Selanjutnya kita akan belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh integrator, artinya kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu menggunakan tanda double slash dan slash bintang diakhiri dengan bintang slash. Kita lihat di layar, misalkan kita hapus ini, lalu kita tambah double slash. Jika komentar lebih dari satu baris, kita bisa buat misalkan di sini, misalkan bisa kita buat dengan bintang lalu slash. Kita buat dengan bintang lalu kita slash. Itu kita bisa buat di samping dan di atas. Jika di atas, kita bisa buat di sini garis slash 2 kali. Kita bisa kita tulis komentarnya, bisa di atas dan bisa juga di samping. Misalkan di sini, misalkan contoh komentar 1 tersebut. Jika di samping, kita bisa dituliskan di sini slash 2 kali contoh komentar 2. Ya, yang berikut kita masuk ke variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan aplikasi. Data tersebut selanjutnya akan ditempatkan di dalam memori komputer. Dalam JavaScript dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa programmer yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dan nilai yang dihasilkan dalam variabel yang bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal.
Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci variabel yaitu var A. Pada var A, kita mendeklarasikan variabel dengan nama A. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai A. Masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasi, kita mengisi nilai ke dalam variabel A. Menggunakan operator penugasan seperti A sama dengan 9 titik koma. Untuk mendeklarasikan berapa variabel, gunakan kode berikut yaitu var A titik koma, var B titik koma, dan var C titik koma, atau lebih singkatnya itu var A, B, C titik koma. Sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Inisialisasinya yakni variabel A sama dengan 9 titik koma I atau var A sama dengan 9, B sama dengan 10, C sama dengan 11 titik koma. Berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci variabel. Kata kunci var. Kita buat file baru dengan nama misalkan var.js. Lalu kita enter. Setelah itu kita ketik. Kalau kita ketik variabel global var nilainya itu adalah 100 titik koma. Kalau kita enter, itu function semuanya itu kita namakan dengan function f. Function f, kita buka kurung, tutup kurung, lalu kita buka kurung awal. Setelah itu kita enter, itu kita masukkan var local file yang itu nilainya sama dengan 200. Lalu kita titik koma, kita enter, setelah itu kita konsol local file. Setelah itu konsol.log, buka kurung, tanda petik itu kita masukkan itu memanggil variabel di dalam fungsi. Enter, masukkan console.log, buka kurung, petik global var itu titik 2 tanda petik. Setelah itu kita menggunakan tanda tambah
global var console.log tanda petik local var tanda titik 2 di sebelah titik 2. Setelah itu kita spasi tambah local var tutup kurung. Kita ini lanjut. Di sini bukannya local var tapi var local var 200. Lalu jika kita untuk memanggil fungsi kita ketik enter, kita F buka kurung tutup kurung lalu titik koma, lalu langsung saja kita simpan, langsung saja kita jalankan. Dari situ kita sini kita ketik node spasi nama file itu, nama file tadi file.cs. Kalau kita enter ya bisa dilihat tampilannya memanggil variabel di dalam fungsi itu global yang bisa memanggil variabel yang berada dari dalam fungsi itu yaitu 100 dan local var yaitu 200. Selanjutnya ini baru kita memanggil variabel dari dalam fungsi. Sekarang kita akan memanggil variabel dari luar fungsi. Kita ketik console.log buka kurung tanda petik sn memanggil variabel memanggil variabel di luar fungsi. Luar fungsi tutup kurung tanda titik koma lalu kita enter. Lanjut kita console.log buka kurung tanda petik global var lalu kita titik 2 titik tanda petik kita tambah global var kita titik koma kita enter. Lanjut kita console.log buka kurung local var oke, tadi sampai di sini itu kita ketik console.log buka kurung tanda petik local var itu tambah local var itu untuk menampilkan dari luar fungsi. Ya, tadi videonya saya lupa rekam karena Bandicam-nya batas 10 menit, jadi kita akan buat ulang. Kita jalankan fungsinya node var.js ya, kita enter, bisa dilihat kalau di atas saya belum simpan, kita Ctrl S dulu. Kita jalankan ulang di bawah ini. Lihat ya, tadi ini lihat console global var-nya dari luar fungsi bisa dipanggil yaitu global var 100, dan console ini yang dari luar tidak bisa, dari dalam tidak bisa dipanggil. Jadi coba kita matikan
matikan atau menonaktifkan yang di sini. Tes 2 kali, langsung saja kita Ctrl S dan kita jalankan ulang. Lalu bisa dilihat hasilnya memanggil variabel di dalam fungsi global ini sudah bisa ditampilkan. Berikut contoh lain dari penggunaan variabel. Kita buat file baru dengan nama var1.js. Lalu kita enter. Sekarang kita inisialisasikan variabelnya. Kita ketik var a sama dengan 100, var a sama dengan 100, titik koma, var b sama dengan 200, dan var c sama dengan var j titik koma. Lalu kita enter. Dan ini kita akan mencari variabel c, yaitu c sama dengan dari jumlah variabel a ditambah dengan variabel b di koma, lalu kita enter. Lalu kita ketik console.log spasi, kita buka kurung, a ditambah tanda flat, tanda titik, tambah yaitu tambah b di spasi, tambah lagi tanda petik spasi sama dengan tanda petik lagi spasi tambah c, lalu titik koma, kita enter. Dan lalu kita akan menjalankannya. Kita simpan semuanya, shift A, lalu kita jalankan fungsinya. Node spasi nama filenya tadi var1.js. Lalu kita enter. Bisa dilihat 100 tambah 200 jadi 300, yaitu variabel c, yaitu hasilnya 300. Berikut kita masuk ke kata kunci LED. Kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambahkan pada SCMA script 6 dan digunakan untuk deklarasi variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti var, yaitu penulisannya LED nama variabel titik koma, atau LED nama variabel 1, nama variabel 2, dan seterusnya diakhiri dengan tanda titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci LED, seperti bentuk berikut: nama variabel sama dengan nilai awal titik koma, atau LED nama variabel sama dengan nilai awal 1, nama variabel 2 sama dengan nilai awal 2, dan seterusnya sampai diakhiri dengan tanda titik koma. Untuk memahami kata kerja dari var dan LED, perhatikan kode berikut. Jadi kita buat file baru dengan nama var2.js.
Lalu kita enter, kita ketik void buka kurung var i sama dengan 0 tanda titik koma i kurang dari 3 tanda titik koma, lalu i plus tanda tutup kurung, dan kita buka kurung kurawal, kita enter, lalu kita ketik console.log buka kurung tanda petik, buka kurung tanda petik, nilai 1.2 sama dengan tanda petik lagi plus i tanda tutup kurung titik koma, lalu kita tutup kurung kurawal, kita enter, kita ketik console.log buka kurung tanda petik /n di luar blok pengulangan koma nilai i titik 2 tanda petik, lalu kita plus i, kita titik koma. Ya, berikut kita akan jalankan, bisa dilihat tidak ada garis merah-merah ya. Langsung saja kita node spasi variabel 2 ya, nama filenya 2.js. Kita tunggu hasilnya. Apa ya, belum muncul ya. Baik, kita coba ulang. Kayaknya sepertinya ada kesalahan pada script di atas. Baik, ini tadi ada kesalahan ya, lupa save. Langsung saja kita save, langsung saja kita jalankan, kita ketik node var2.js. Bisa dilihat hasilnya nilai 1 sama dengan 0, nilai 1 sama dengan 1, dan nilai 1 sama dengan 2. Kita bisa lihat, jadi kalau perbedaan antara var dan net, misalkan var ini diganti dengan net nilai i bukan 1, nilai i, lalu kita kontrol save, kita ulang. Bisa dilihat ini nilai unsur ini kalau for js nilai i3 ya ada ya, bisa dilihat ini kesalahannya karena led ya, kesalahan perhatikan ya, led. Lalu kita kontrol ulang dan kita jalankan. Nilai i sama dengan 0, nilai i1 dan i2 ini tidak bisa ditampilkan karena
Berikutnya kita akan belajar membuat variabel tanpa kata kunci. JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kata kunci, tanpa kata kunci var maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal. Contohnya A sama dengan 100 titik koma, B sama dengan 200 titik koma. Variabel yang dibuat dengan cara di atas memiliki sifat sama seperti variabel yang dibuat menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Perhatikan contoh berikut. Kita tutup ini, kita buat baru dengan nama var3 j.js. Kita enter, lalu kita ketik var buka kurung i sama dengan 0 titik koma is i kurang dari 3 titik koma i plus tutup kurung buka kurung kurawal ketik console.log buka kurung tanda petik nilai i titik 2 plus i titik koma, kita enter, lalu kita ketik console.log buka kurung tanda petik /n di luar blok pengulangan koma nilai i titik 2 plus i koma. Kita simpan dan berikut kita jalankan fungsinya. Mode spasi var3.js. Bisa lihat nilai i sama 0, nilai i sama 1, nilai blok pengulangan i sama dengan 3. Yang berikut kita masuk pada konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Bentuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah const, nama konstanta sama dengan nilai. Contohnya yaitu const i sama dengan 3,414159253535897993 diakhiri dengan tanda titik koma. Berbeda dengan variabel nilai konstanta, tidak dapat diubah. Sama seperti let, kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci const dapat dilihat pada kode berikut. Misalnya kita buat baru, namanya const.js. Saja kita buat
Oke, langsung saja kita jalankan. Kita simpan dulu. Langsung saja charge .js. Kita models just.js. Oke, baik, tadi ada kesalahan di rumus lingkaran yang sudah jadi. Bisa dilihat hasilnya ini luas lingkaran 78, sekian dan keliling lingkaran sekian. Berikut kita masuk yang berikutnya, yaitu membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis Mundane Interface. Dalam Node.js, kita dapat melakukan pekerjaan ini menggunakan modul readline_ship. Modul tersebut dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah berikut. Oke, kita ketik readline install readline. Pastikan sementara terhubung ke internet ya. Kita enter. Tunggu. Lanjut, yang berikut kita buat file baru bernama readline.js. readline.js. Kita enter dan langsung saja kita masukkan data. Oke, console develop buka kurung spesify tanggal nama
kita titik koma enter. Setelah itu kita simpan, lalu kita tampilkan di bawah mode readline.tools. Ada error query line masih error. Oke, tadi ada error di sini, sebelahnya require, hanya saya salah mengetikkan, jadi tidak bisa. Siapa nama Anda? Trisnawara. Hai Trisnawara, senang bisa berkenalan dengan Anda. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan membuat contoh yang baru. Ya, langsung saja kita buat baru dengan nama readline 1.js. Kita enter, lalu kita ketik readline dengan query buka kurung tanda kutip readline since kurung, kita enter, itu membaca data file hasil readline question kan nilai titik 2 titik koma enter B readline question masukkan nilai B. Titik koma, kita enter, masukkan varchar dikali B titik koma enter konsol log buka kurung tanda titik bintang
ketik, setelah itu tambah page, kasih tambah tanda petik, kasih kemudiannya, kasih ketik, kasih tambah C, cukup enter. Setelah itu kita simpan, tarik ke atas, kita buat baru, kita node di bawah node, kasih nama file, masukkan nilai misalkan 3, 4, maka hasilnya yaitu 3 kali 4 hasilnya 12. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang baru. Kita buat file baru, redline 2.js. Kita ketik var redline sama dengan red kuning dalam kurung, buka tanda petik, redline data sense, titik koma, enter, baca, enter, sama dengan redline sama dengan redline question buka kurung dan ketik, masukkan bilangan bulat, titik 2, titik koma, enter, dekod var b sama dengan redline question buka kurung tanda petik, masukkan bilangan real, titik 2, titik koma, enter, berikutnya console.log buka kurung tanda petik /n sebagai konversi tipe data kurung lalu titik koma, enter, console.log buka kurung tanda petik tipe A
titik dua tambah waktunya tambah tip of tutup kurung berikutnya console.log buka kurung tandanya tipe B terus buka kurung tambah take off take off titik koma enter berikutnya itu versi A dari tipe string ke bilang bulat itu enter sama dengan waktunya dulu sama dengan versi buka kurung A titik koma enter lalu konversi B dari tipe string ke bilangan real kelanjut real enter B sama dengan versi float versi float buka kurung B ketik enter lalu console.log buka kurung sn lanjut console.log terus setelah konversi tipe data konversi tipe data enter lanjut console.log buka kurung tanda petik tipe /n tipe jadi pakai langsung tipe A titik 2 versi tambah take off titik koma enter take off I jangan lupa take off A
A, enter, langsung konsol double buka kurung tanda petik tipe B tipe B terus kasih tambah default B, setelah itu dan titik koma B, titik koma dihapus, tutup kurung titik koma. Setelah itu kita simpan, lalu kita coba jalankan node spasi readline 2.js. Rupanya ada error, ada kesalahan di sini. Coba kita simpan, setelah itu kita jalankan ulang, masukkan bilangan bulat, kita masukkan bilangan bulat misalkan 123, bilangan real 13, 456, enter, bisa dilihat hasilnya. Mungkin sekian saja tutorial dari saya, sampai jumpa ke tutorial berikutnya. Thank you.